warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jamila dengan NIM C1 Channel 18100. Seperti biasanya saya akan men-share video presentasi terkait akuntansi syariah, di mana pada kali ini pokok pembahasannya yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Di sini ada 2 poin utama dalam pembahasan, yaitu kerangka dan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua yaitu konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikiran Islam. Yang pertama yaitu tujuan kerangka dasar, yaitu penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya penyusunan laporan keuangan, selanjutnya auditor, dan terakhir para pemakai laporan keuangan. Pemakai dan kebutuhan informasi berdasarkan IAI, pemakai laporan keuangan meliputi investor, pemilik dana card, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Asas transaksi syariah ada asas persaudaraan, ada asas keadilan, asas kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan menurut AAIOFI yaitu dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi. Selanjutnya membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan. Kemudian mendukung penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Dan yang terakhir, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Pemakai dan kebutuhan informasi menurut AAIOFI. Yang pertama ada pemegang saham, kemudian pemegang investasi, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan pihak yang mengatur. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah, yaitu tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal, tidak boleh dilakukan secara tidak adil, tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas, dan yang terakhir harus mempertimbangkan al-maqasid, yaitu tujuannya harus selalu disesuaikan dengan tuntutan Islam, dan al-masalih, yaitu kesejahteraan atau perbaikan di muka bumi. Selanjutnya yaitu terkait bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan atau perbankan syariah yang diminta oleh AAOIFI antara lain yaitu laporan sumber dan penggunaan dana qard hasan, kemudian laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan, laporan sumber dan pengguna dana zakat serta dana sumbangan, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya. Baiklah, itulah video presentasi saya terkait konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.